Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Ilmia Setia. Kali ini saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip komunikasi beserta dengan contohnya. Komunikasi adalah hal yang umum kita lakukan setiap hari, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin banyak di antara kita yang beranggapan bahwa kita sudah paham betul akan komunikasi, namun nyatanya kita masih perlu mengetahui bagaimana prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh dari definisi atau hakikat komunikasi. Saya akan bahas mengenai 12 prinsip komunikasi yang diuraikan oleh pakar ahli. Yang pertama ada komunikasi adalah proses simbolik. Manusia memang satu-satunya hewan yang menggunakan lambang dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yaitu animal simbolikum. Yang kedua adalah lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan bersama. Lambang meliputi kata-kata, pesan verbal, perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Yang ketiga ada lambang bersifat sembarang atau sewenang-wenang. Contohnya seperti lambang P di sepanjang jalan. Lambang P ternyata mempunyai makna yaitu dilarang parkir. Jadi ketika kita menemukan lambang ini, kita tidak boleh parkir di sepanjang jalan yang ada lambang ini. Yang kedua ada setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap perilakunya mempunyai potensi untuk ditafsirkan. Contohnya seperti ketika kita berbicara kepada orang lain dengan suara yang lantang, keras, dan penuh emosional, itu merupakan kita dapat ditafsirkan bahwa kita sedang marah. Yang ketiga ada komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Dimensi hubungan bagaimana caranya kita mengatakannya, sedangkan dimensi isi yaitu apa yang dikatakan. Contohnya itu seperti ketika kita menggunakan tanda oke, seperti ini non-verbalnya, orang lain dapat menafsirkan bahwa kita setuju akan hal yang dikatakannya. Yang keempat ada komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, komunikasi yang tidak sengaja hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Meskipun tidak menyampaikan pesan kepada orang lain, perilaku kita potensi ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya seperti ketika kita melakukan presentasi di depan umum. Sebelum melakukan presentasi di depan umum, pasti kita menyiapkan materi yang akan kita sampaikan di depan kelas. Dan untuk komunikasi yang tidak disengaja yaitu ketika kita melakukan improvisasi kalimat yang sebelumnya tidak kita siapkan. Yang kelima ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, waktu, sosial, dan psikologis. Waktu juga mempengaruhi makna terhadap suatu pesan. Contohnya seperti penggunaan sepatu merah di acara pemakaman. Hal tersebut merupakan hal yang tidak lazim karena penggunaan sepatu merah atau warna merah itu termasuk mempunyai arti keberanian. Sedangkan kematian itu disimbolkan dengan warna hitam atau berduka atau sedang sedih. Jadi tidak etis dan tidak sopan ketika kita menggunakan sepatu merah di acara pemakaman. Hanya yang keenam ada komunikasi melibatkan tradisi serta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Contohnya itu seperti ketika kita berkata maaf dan gerakan tubuhnya menunjukkan meminta maaf ketika tidak bisa hadir ke acara teman. Jadi kita harus mempunyai tata krama yang bagus ketika kita tidak bisa hadir ke acara teman. Yang ketujuh ada komunikasi bersifat sistematik. Ada dua sistem dasar yang beroperasi dalam transaksi komunikasi, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal itu yang ada di diri kita dan sistem eksternal yang ada di diri orang lain. Lingkungan dan objek juga mempengaruhi komunikasi kita. Namun, persepsi kita atas lingkungan kita juga mempengaruhi cara kita berperilaku. Contohnya itu seperti ketika kita sedang patah hati. Pasti kita memilih genre lagu yang sesuai dengan suasana hati kita, yaitu sedih, mellow. Sementara itu, perilaku kita untuk orang lain yang tidak merasakan sedih, kita dianggap cengeng.
Selanjutnya yang ke-8 adalah semakin berlatar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi. Contohnya itu seperti penjual yang datang ke rumah untuk mempromosikan barang, dianggap telah melakukan komunikasi efektif apabila tuan rumah membeli barang yang ia tawarkan, serta mereka merasa puas dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penjual. Yang ke-9 ada komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka bersifat dua arah. Tidak membedakan pesan dengan umpan balik karena di setiap umpan balik memiliki pesan sehingga tidak bisa dibedakan. Jadi saling berkesinambungan. Contohnya yaitu orang yang kita anggap sebagai pendengar atau penerima pesan sebenarnya juga menjadi pembicara atau pemberi pesan pada saat yang sama. Jadi timbal balik antara komunikan satu dengan komunikan dua. Jadi saling bertukar posisi, bisa jadi penerima pesan ataupun pembicara. Ke-10 ada komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan suatu proses yang tak berujung, melainkan berkesinambungan, saling mempengaruhi baik verbal maupun non-verbal hingga memberikan dampak. Contohnya itu seperti suatu komunikasi dapat merubah pandangan komunikasi. Misalnya, si A berpendapat bahwa penghasilan bisnis online pasti nggak seberapa. Setelah dijelaskan oleh si B, ternyata bisnis online sangat menjanjikan. Setelah itu dapat merubah pandangan si A terhadap bisnis online. Bahkan bisa juga terpengaruh dan join bisnis online. Yang ke-11 ada komunikasi bersifat irreversible. Suatu perilaku adalah suatu peristiwa. Peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu dan tidak dapat diulang kembali. Contohnya itu seperti ketika kita tidak sengaja menginjak kaki seseorang. Kita hanya bisa meminta maaf, namun tidak bisa merubah realitas bahwa kakinya tetap merasa sakit. Jadi tidak bisa merubah realitas yang ada. Yang ke-12 ada komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, yaitu komunikasi bukan panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan sebuah konflik. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Jadi komunikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan sebuah konflik. Contohnya itu seperti, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai cara dalam berkomunikasi dengan warga Papua, namun tidak memberikan tindakan yang adil dan tetap merampas kekayaan atau memperhatikan pembangunan negara Papua, maka komunikasi yang dijalin akan sia-sia. Thank you yang udah dengerin dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika hanya itu ilmu yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.